calon presiden umat Anies Baswedan yang menuduh pemerintah ikut campur menentukan pilihan rakyat. Takut kalah ya masih. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini lagi-lagi datangnya dari calon presiden umat Anies Baswedan yang menuduh pemerintah ikut campur menentukan pilihan rakyat. Takut kalah ya masih. Jadi ini masih sambungan video yang kemarin. Jadi tentang pernyataan calon presiden dari koalisi perubahan Anies Baswedan di saat bertemu relawannya di tenis indoor Senayan pada hari Minggu yang lalu. Kan kemarin saya juga sudah sempat bahwa banyak sekali apa yang dibicarakan Anies Baswedan ini, terutama mengkritisi pemerintah. Nah, kali ini yang ingin saya bahas adalah Anies Baswedan mengkritik pemerintah bahwa seharusnya pemerintah ini tidak ikut campur atau tidak mempengaruhi pilihan rakyat. Dan kalau misalkan ini dilakukan, berarti pemerintah ini melecehkan rakyat Indonesia katanya. Kejauhan masih. Jadi begini, kalau melihat apa yang dikatakan oleh Anies Baswedan kemarin, ini mengindikasikan bahwa sepertinya dia ini memang takut kalah dalam Pilpres di 2024. Karena apa? Karena kita melihat memang Presiden Jokowi saat ini beberapa waktu yang lalu mengumpulkan parpol, ketua umum parpol pengusung Presiden Jokowi atau yang ada di koalisi pemerintahan untuk merapatkan barisan, untuk mendiskusikan bagaimana langkah ke depan untuk lebih maju lagi di Indonesia ke depannya. Karena Presiden Jokowi ini ingin memastikan bahwa penerusnya, bukan penggantinya, penerusnya ini adalah orang yang tepat, orang yang benar-benar akan meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Nah, ini sebetulnya nggak salah, cuman Anies saja yang ketakutan. Ketakutan, karena kalau misalkan ini terjadi, koalisi besar terwujud, sudah pasti Anies kalah di Pilpres 2024. Nah, dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah ini, kemudian kemarin di pertemuan dengan para relawan, Anies menuduh bahwa pemerintah ini kemudian ikut campur dalam mempengaruhi pilihan rakyat dan melecehkan rakyat. Dia menganggap bahwa suara rakyat ini adalah ya suara-suara kita semua. Iya, memang benar. Tapi kalau kita melihat bagaimana rakyat Indonesia saat ini, ya nggak mungkin mereka merasa dilecehkan, kecuali rakyat kadrun. Karena apa? Karena kalau kita melihat rakyat Indonesia saat ini mereka kecenderungan akan ikut apa yang diarahkan oleh Presiden Jokowi. Satu komando untuk penerus Presiden Jokowi. Dan kalau kita melihat survei terakhir bahwa kepuasan rakyat Indonesia kepada kepemimpinan Presiden Jokowi sebesar 82%, nggak menutup kemungkinan apa yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi itu akan diikuti oleh mayoritas rakyat Indonesia, kecuali kadrun yang sisanya tinggal 18%. Itu yang terjadi. Nggak akan mutlak 82%, enggak. Tapi suara mayoritas akan ikut apa petunjuk dari Presiden Jokowi. Dan itu yang ditakutkan oleh kubu Anies Baswedan. Makanya kemudian segala macam kebijakan pemerintah dikritik di hadapan relawannya terutama. Kemudian nyinyir ke sana kemari, menuduh pemerintah melakukan intervensi, menuduh pemerintah untuk mempengaruhi pilihan rakyat. Dan itu yang saat ini terjadi. Nah, kalau menurut saya, ketakutan Anies Baswedan terhadap kalahnya dia nanti di Pilpres 2024 ini cukup beralasan. Minimal ada tiga alasan kenapa dia takut untuk kalah di Pilpres 2024 nanti. Yang pertama, survei. Meskipun banyak orang, terutama pendukungnya Anies Baswedan, nggak percaya dengan hasil survei ini, mereka lebih percaya dengan hasil polling dari TV One. Mereka menganggap bahwa survei ini adalah lembaga bayaran, lembaga pesanan. Karena selalu menempatkan Anies di posisi ketiga. Tapi kenyataannya seperti itu. Nah, ketika Anies selalu ada di posisi ketiga dan konsisten selama berbulan-bulan, sejak dia dideklarasikan, ini
kubu mereka selalu mengatakan bahwa ini adalah sebuah hikmah. Mereka sudah terbiasa di posisi ketiga. Lagi-lagi, coba kita lihat di Pilkada 2017. Survei kita selalu kalah di posisi ketiga. Tapi kami bisa memenangkan Pilkada 2017 dengan calonnya Anies Baswedan pada waktu itu. Dan sekarang ini mau mereka ulang. Survei ketiga di level ketiga, kemudian nanti pasti akan menang di Pilpres 2024. Nah, kalau menurut saya halunya ketinggian. Ya kenapa? Di Pilkada 2017 kemarin, mereka memenangkan ini karena menggulingkan lawannya dengan cara yang brutal, cara dajal kalau menurut saya. Menggulingkan dengan isu penistaan agama. Pada akhirnya 58% masyarakat DKI Jakarta pada waktu itu memenangkan Anies Baswedan. Nah, ini yang kemudian menjadi mereka ya seolah jumawa begitu. Kita nggak apa-apa di survei yang ketiga, tapi nanti di Pilpres kita pasti menang. Oke, terserah mau apa kata mereka. Tapi nanti di Februari 2024 kita akan membuktikan sendiri. Nah, kemudian yang kedua, kenapa Anies Baswedan ini takut kalah? Karena ya memang nggak ada yang bisa dijual. Selalu bilang rekam jejak, nggak ada yang bisa dijual. Nggak punya gagasan, nggak punya visi misi. Selalu yang diomongkan rekam jejak, rekam gagasan, dan rekam narasi. Itu yang selalu mereka jual. Nah, masyarakat sekarang ini juga sudah pandai, sudah pintar. Kita lihat saja rekam jejaknya di DKI dari 2017 sampai 2022. Apa yang sudah dilakukan. Nah, ketika itu kemudian gagal, bahwa rekam jejaknya ternyata juga nggak bisa dijual, sekarang mereka jualan keturunan. Kakek neneknya, kemudian adalah seorang pahlawan lah, lalu jualan sekolahnya tinggi di luar negeri, ijazahnya asli, pintar bahasa Inggris, tapi satu yang mereka lupa bahwa Anies nggak bisa kerja. Itu yang menjadi kenyataan dan itu diingkari oleh pendukungnya, oleh relawannya. Dan lagi-lagi rekam jejak, sama sekali nggak ada rekam jejak yang bisa dibanggakan dari pemerintahan Anies di DKI tahun 2017 sampai 2022. Penanganan banjir gagal, rumah DP 0 gagal, program OKOC gagal, kemudian hanya membanggakan gelaran Formula E dan JIS yang sampai detik ini juga meninggalkan masalah. Formula E masih diselidiki oleh KPK, sementara JIS meninggalkan masalah tentang kampung Susun Bayam yang sampai detik ini penghuninya belum bisa memasuki kampung Susun ini. Itu masih meninggalkan masalah. Belum lagi masalah banyak sekali lubang yang ditinggalkan dengan sumur resapan versi Anies itu. Bagaimana? Masyarakat sudah bisa menilai sendiri, kecuali pendukungnya. Yang rata-rata kadrun, mereka menutup mata bahwa ini adalah calon umat, calon presiden umat, calon yang sopan, calon yang pendidikannya tinggi, calon yang tutur katanya lembut, dan lain sebagainya. Tapi mereka lupa sekali lagi, Anies nggak bisa kerja. Lalu yang ketiga, ini masalah koalisi atau partai pengusungnya. Sampai detik ini, ketiga partai ini dari Demokrat, Nasdem, dan juga PKS, sampai detik ini, meskipun mereka sudah punya piagam, tapi sepertinya mereka ini belum kompak, belum fix, terutama untuk masalah cawapresnya Anies Baswedan. Dan sampai detik ini, Anies ini katanya sudah diberi mandat untuk memilih bakal calon wakil presidennya sendiri. Tapi sampai detik ini Anies belum melakukan itu. Karena apa? Ya karena masih disetir oleh partai pengusungnya, yakni Nasdem. Sementara Nasdem tampaknya ragu-ragu karena sudah mencalonkan orang yang menurut saya kayaknya sih orang yang nggak tepat. Buktinya apa? Ketika Nasdem nggak diajak rapat atau berdiskusi dengan ketua umum parpol lainnya, Surya Paloh mulai kebingungan, mulai nyerang pemerintah, harusnya nggak diperlakukan seperti ini. Kemudian sekarang Nasdem, apa yang salah dengan Anies, apa yang salah dengan Nasdem. Lalu sekarang Surya Paloh seolah mau ngemis-ngemis ketemu dengan Presiden Jokowi. Sepertinya dia takut untuk ditinggalkan oleh koalisi yang ada di pemerintahan. Dan lagi-lagi ketika koalisi ini kemudian belum sepenuhnya solid,
pendukungnya, kemudian buzzer-buzzernya Anies ini sibuk nyerang calon lain. Seperti nyerang Ganjar Pranowo yang dianggap sebagai petugas partai, sedangkan Anies Baswedan dianggap sebagai petugas rakyat. Hello Mas E, petugas rakyat itu peduli dengan rakyat, tahu apa yang dirasakan oleh rakyat. Tapi apa yang dilakukan Anies Baswedan? Apakah dia kemudian merasakan penderitaan rakyat? Kemana-mana naik jet pribadi. Jetnya siapa? Siapa yang nyewain? Siapa lagi kalau bukan bohirnya? Oligarki. Ya kan? Nah, kita semuanya sudah tahu itu. Satu contoh, ketika kemarin ke Jember. Anies berkunjung ke Jember, kemudian menghadiri Hal Habib Soleh yang ada di Tanggul, Jember. Dia datang naik pesawat. Pesawat jet pribadi. Yang selama ini digunakan keliling Indonesia dan sebagainya, tapi suaranya nggak naik-naik. Lalu kalau kita melihat satu calon lainnya, Ganjar Pranowo. Dari Semarang ke Surabaya, ke Jember, naik mobil, naik kendaraan pribadi. Bukan kendaraan dinas gubernur Jawa Tengah, tapi kendaraan pribadi. Dari Semarang, Surabaya, ke Jember. Itu yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo. Sementara Anies, yang katanya petugas rakyat, naik jet pribadi. Apakah ini bisa dikatakan sebagai petugas rakyat? Dan apa salahnya dengan petugas partai? Nggak ada. Tapi itu yang selalu digaungkan oleh pendukungnya. Dan sekali lagi, apa yang terjadi saat ini, kemudian sibuk serang sana-sini yang dilakukan oleh Anies Baswedan, sibuk menduduh sana-sini, ini adalah satu bentuk ketakutan dia nanti kalah di Pilpres 2024. Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.